Ketika dulu saya izin kepada kedua orang tua saya bahwasannya saya ingin masuk Islam, mereka itu kecewa banget kepada saya. Ngomel-ngomel, saya diomelin, dimaki-maki, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk hari Sabtu lagi aja ya teman-teman. Waktu itu memang cepat banget berlalunya. Teman-teman, menjawab pertanyaan salah satu teman kita, apa yang menyebabkan orang tua saya, ibu saya, mama saya masuk Islam sama seperti saya. Saya akan ceritakan teman-teman, ketika dulu saya izin kepada kedua orang tua saya bahwasannya saya ingin masuk Islam, mereka itu kecewa banget kepada saya. Ngomel-ngomel, saya diomelin, dimaki-maki, dan lain-lain. Bahkan sempat papa saya mau memukul saya, yang untungnya nggak jadi teman-teman. Kemudian sampai akhirnya saya diusir dari rumah. Orang tua saya tidak menghendaki lagi saya di rumah jika saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Lalu saya putuskan pergi dari rumah. Kemudian setahun sudah berlalu teman-teman. Saya hidup di luar tanpa orang tua. Dalam setahun itu saya memperdalam Islam, bersyahadat, bahkan Allah berikan saya rizki lewat hamba Allah. Saya diajak umroh, kemudian dan pada endingnya Allah berikan saya satu wanita hingga saya jatuh cinta dan saya menikah di tahun itu. Pada saat saya mau menikah, saya mengabarkan kedua orang tua saya bahwasannya anaknya ini ingin menikah. Saya ingin orang tua saya hadir. Walaupun pada akhirnya di pernikahan saya orang tua saya tidak hadir. Bahkan tidak ada satu keluarga saya pun yang hadir di pernikahan saya teman-teman. Lalu menikahlah saya dan alhamdulillah setahun berselang pernikahan saya tuh memiliki seorang anak. Memiliki seorang putra. Melahirkan seorang putra istri saya. Dan melahirkannya istri saya terdengar oleh mama saya bahwasannya sekarang dia menjadi seorang nenek. Teman-teman tahu dong, seorang nenek itu kalahnya dengan siapa? Dengan cucunya. Ketika anak saya lahir, terus anak saya tumbuh besar, mama saya tuh selalu ngirimin mainan ke rumah saya. Kemudian suka ngirimin apa aja keperluan cucunya. Sampai akhirnya suatu saat mama saya datang ke rumah saya sendiri teman-teman. Ingin melihat cucunya. Ya Allah, waktu itu menetes air mata saya ketika melihat di depan pintu ada orang tua saya. Mama saya datang ke rumah saya pengen melihat cucunya. Walaupun bukan pengen melihat saya, mungkin dia masih benci dengan saya dan keislaman saya. Sejak saat itu hubungan saya dan mama saya mulai membaik. Tapi sayangnya papa saya meninggal dunia di tahun kedua saya pergi dari rumah teman-teman. Kemudian anak saya pun tumbuh besar. Secara islami saya pasti mendidiknya. Kemudian setelah umur 4 tahun, anak saya itu mulai belajar sholat. Ketika omahnya datang ke rumah saya, yaitu mama saya, anak saya bertanya kepada omahnya atau neneknya, kenapa nenek gak pernah sholat? Aku pengen deh sholat sama nenek. Bergetar hati seorang nenek ketika cucu yang paling disayangnya berkata seperti itu. Ketika anak saya umur 5 tahun, anak saya makin mengerti agama dan tahu neneknya
berbeda agama dengan cucunya, dengan anak saya. Lalu anak saya bilang kepada mama saya, omahnya, neneknya, "Omah, aku pengen sholat sama Oma." Karena permintaan seorang cucu, nenek itu luntur hatinya. Akhirnya mama saya pinjam mukena istri saya, teman-teman. Sholat sama anak, padahal dia agamanya Katolik. Sholat. Nah, di dalam sholat itulah Allah menggetarkan hati seorang ibu, seorang nenek, dan seorang mertua. Setelah sholat maghrib yang dilakukan oleh mama saya atas permintaan cucunya, padahal dia seorang Katolik, karena cucunya ingin sekali sholat dengan dia. Setelah sholat maghrib, selesai at-tahiyat akhir, karena saya yang mengimani itu, karena saya waktu itu jadi imam, sholat kami di rumah, kemudian anak saya minta neneknya pakai mukena, sholat sama-sama, padahal neneknya Katolik, tapi karena permintaan cucu, neneknya nggak bisa menolak. Dan setelah tahiyat akhir, tahu-tahu saya melihat berlinang air mata, keluar air mata dari seorang ibu, dari seorang nenek, lalu menjabat tangan saya, "Nak, Mama mau masuk Islam. Mama mau mengimani Allah sama seperti kamu, dan cucu Mama, dan tantu Mama. Mama ingin sama-sama kalian." Dan teman-teman tahu semua, saat ini alhamdulillah mama saya itu ngajar ngaji, teman-teman, untuk anak-anak kecil di sebuah masjid di dekat rumah dia. Ya Allah, hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak bisa meneruskan karena ini sudah mulai baper. Saya sudah mulai nggak bisa membendung air mata saya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.